Bismillahirrahmanirrahim. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan bahagia ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Ali masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, kerudungnya warna merah, bajunya warna hitam, cakep banget. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Dari majelis taklim mana ini? Cikarang. Baik, terima kasih sudah sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada punya 3 tema. Yang pertama nih Bu, bahaya dosa jariah. Amal jariah ada nggak amal jariah? Ini adanya dosa jariah, nanti kita akan bahas ya. Dan yang kedua, nikah jangan asal. Ya Allah, ada gak sih yang nikah asal-asalan? Nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Ayo move on ya, jangan mikirin masa lalu aja. Ini 3 tema yang sangat luar biasa, jangan sampai dilewatkan ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Hilman Fauzi, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustadz Surya Baghir. Dan nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngaji. Dan langsung saja kita akan bahas tema kita yang pertama, bahaya dosa jariah, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hilman Fauzi. Namun sebelumnya, Ali ingin memberikan informasi buat seluruh jamaah yang ada di studio dan di rumah. Tetap kita menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk pergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baik, langsung saja guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Hilman Fauzi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alimil ulama, para habaib, para asatid yang semua mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bang Ali Zainal dan seluruh pemirsa yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit semoga Allah berikan kemudahan. Yang punya hutang Allah lunasin hutangnya. Amin ya Rabbal. Hadirin ayah bunda, pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita akan bicara tentang bahaya dosa jariah. Apa Bu? Bahaya dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu terdiri dari dua kata. Ada dosa, ada jariah. Dosa itu artinya setiap perbuatan yang melanggar aturan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW yang membuat dia akan diberikan balasan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan itu. Itu dosa. Nah, adapun jariah itu artinya sesuatu yang terus mengalir, tidak terputus. Dosa perbuatan yang melanggar aturan, jariah itu terus mengalir, tidak terputus. Jadi ahilman, apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tapi pengaruhnya itu akan terus ada bahkan saat kita meninggal, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Orangnya sudah meninggal, tapi dosanya itu terus-menerus akan mengalir karena dia melakukan hal itu. Sungguh bahaya dosa jariah ini. Karena seseorang akan terus menanggung setiap perbuatan dosanya, perbuatan salahnya, bahkan saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang sering kita dengar ada yang namanya amal jariah, betul ya? Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau amal jariah itu kebalikannya. Kebaikan, amal soleh gitu ya. Perbuatan yang disukai Allah, yang dicintai Allah, yang terus mengalir itu pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal. Ibu ngewakafin masjid. Ibu ngewakafin sesuatu yang baik-baik itu. Ibunya meninggal. Tapi pahalanya terus mengalir. Selama orang masih menggunakan masjid itu, maka pahalanya mengalir. Selama orang masih membaca Al-Quran, yang ibu wakafkan pahalanya mengalir. Itu amal jariah. Tapi dosa jariah udah masalah saat hidup dia di dunia. Tapi dia masih mendapatkan balasan dari dosanya saat dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Perhatikan surat An-Nahl ayat 25 yang tadi dibacakan oleh Adinda Kaila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah." Maka akan ada manusia yang ketika nanti hari kiamat dia menanggung setiap ucapannya, dia menanggung setiap perbuatannya sendirian, bahkan dia kembali kepada Allah ketika nanti hari kiamat. Tapi tidak sampai di situ. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Dan dia pun juga menanggung orang-orang yang berbuat dosa karena pengaruhnya. Orang-orang berbuat dosa karena melihat dia berbuat dosa. Orang-orang berbuat dosa karena diajak oleh dia berbuat dosa. Ala sa'a yazirun. Apa yang terjadi ketika nanti di hari kiamat dia menanggung bukan hanya dosanya sendiri, tapi juga menanggung orang yang melihat dosanya. Orang yang diajak dosanya. Orang yang tersesat karena melihatnya. Orang yang menonton apa yang dia tampilkan. Orang yang melihat apa yang dia hadirkan. Orang yang juga kemudian dapat dosa karena dimotivasi oleh dia yang berbuat dosa itu. Nauzubillahi min dzalik. Serem gak kira-kira ibu? Ngeri apa enggak? Serem aja serem banget. Cius. Mie apa?
Ahilman, apa di antara contoh dosa jariah? Pertama, ini contohnya saja. Pertama, ketika ibu, bapak, ayah, bunda, kita semua mempelopori satu dosa sampai orang melihat dosa itu. Misalnya, dia menampilkan sesuatu yang tidak baik. Mohon maaf, mohon maaf. Misal dia punya sosial media, kemudian posting yang gak baik-baik. Apa bu? Orang ngeliat itu postingan, orang merhatiin itu postingan, kemudian dicontoh sama orang lain. Ada yang begitu kira-kira? Banyak. Di sini ada orangnya. Di sini ada. Yang mana orangnya ada? Ya, insya Allah di sini mah enggak ya, enggak jauh beda ya. Nauzubillahimin dzalik. Enggak Ustaz, insya Allah. Jadi dia posting sesuatu, dia sharing sesuatu yang buruk tapi kemudian orang melihatnya, orang memperhatikannya dan dia mencontoh keburukan itu, maka dia akan masuk kategori dosa jariah. Maka bagaimana sikap terbaiknya ahilman? Kalau kita posting yang baik-baik. Kalau kita bicara yang baik-baik. Kalau kita menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuatu yang baik-baik. Agar kebaikan itu menjadi amal jariah. Tapi kalau yang disampaikan adalah keburukan, khawatir jadi apa? Dosa jariah. Mempelopori satu dosa jadi dosa jariah. Ya. Ngajak orang berbuat dosa atau mempertontonkan satu perkara dosa jadi dosa jariah. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan juga mohon maaf, ada dosa bu, pak, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kita harus khawatirkan. Ketika kapan ahilman? Ketika kita menyakiti hati orang lain. Satu ketika dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaannya? Wahai para sahabatku, apakah engkau tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang apa bu? Bangkrut. Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang, orang yang kalau usaha modalnya nggak balik gitu. Kata para siapa itu? Kata para sahabat. Kemudian Rasul menjawab, bukan. Orang yang bangkrut di antara kita itu bukan orang yang tidak punya uang. Bukan yang orang usaha modalnya nggak balik, bukan. Tapi siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, orang yang bangkrut adalah dia. Yang ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala puasanya. Tapi mohon maaf, di saat itu juga dia membawa dosanya. Dosa apa Ustadz? Mohon maaf, ada tetangganya yang pernah dia hina. Ada temennya yang pernah dia zolimin. Ada orang yang kemudian dia pernah ambil hak hartanya. Ada orang yang pernah dia tipu. Ada orang yang pernah dia berikan pengaruh buruk. Allahu Akbar. Ada orang yang pernah dia bunuh, na'udzubillah. Ada orang yang pernah dia pukuli, na'udzubillah. Apa yang terjadi ketika nanti hari kiamat dia berjumpa dengan Allah. Tapi di saat yang bersamaan dia punya pahala. Tapi pahalanya itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah dizoliminya. Kepada orang yang pernah disakitinya. Kepada orang yang pernah dikhianatinya. Sampai kemudian pahala diberikan kepadanya. Kepada orang yang pernah dizoliminya. Apa yang terjadi? Kalau pahalanya habis, bagaimana Ustadz? Kalau pahalanya habis, maka orang tersebut akan menanggung dosa-dosanya itu. Jadi dosa yang tadi disakiti, dosa yang tadi dizolimi akan dipindahkan kepada orang yang pernah mendoliminya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini juga termasuk dosa jariah. Terus gimana dong Ustadz? Rasa-rasanya ini kalau dipikir-pikir dosa kita banyak apa sedikit? Dosa kita banyak atau sedikit? Amal kita dikit apa banyak? Jadi banyakkan dosa apa banyakkan amal? Allahu Akbar. Maka kalau kita sudah tahu ada dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dosa itu
adalah bagian kita melanggar aturan Allah, maka segera bertaubat. Segera apa? Bertaubat. Bagaimana caranya taubat agar diterima? Kata para ulama setidaknya ada 3 syaratnya. Yang pertama, menyesal dengan dosa itu. Ibu pernah bikin dosa? Pernah bikin dosa? Banyak apa dikit? Banyak aja, banyak banget. Nyesel. Kalau ingat dosa, nyesel. Ya Allah. Malah kalau bisa sampai bisa menangis itu. Ya, karena kata Nabi ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama mata yang keluar air matanya menangis karena dia bertaubat kepada Allah. Jadi ibu kalau nangis gara-gara nonton sinetron jangan. Kadang-kadang kita suka baper ya enggak? Ibu nangis karena mikirin dosa ibu. Ibu nangis karena nyesal dengan dosa yang pernah dilakukan. Maka air mata itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mata yang senantiasa terbuka untuk berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, pertama nyesal. Nyesal dengan dosa. Yang kedua, berjanji untuk apa? Tidak mengulangi lagi. Udah tahu salah, tinggalin. Udah tahu nggak bener, jangan dilakuin lagi. Jangan tenggelam untuk yang kedua kalinya pada dosa yang kita lakukan. Kalau kita tidak ingin merasakan sakit yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, berjanji ke depan lebih baik daripada kemarin. Insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita kepada orang lain selain 3 yang tadi, tambahin 1. Segera minta maaf. Segera apa? Minta maaf. Jangan gengsi minta maaf. Jangan apa? Jangan gengsi minta maaf. Tatap kiri kanan tetangga kita, depan belakang tetangga kita. Boleh jadi ada salah kita. Karena kalau tidak selesai di dunia, khawatirnya nanti kita dihisab di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, ayah bunda, pemirsa iNews TV yang dirahmati Allah, ayolah mulai dari sekarang berpikir yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berkelakuan yang baik-baik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari dosa jariah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Baik, baru saja kita membahas tentang dosa jariah. Yang kita perbanyak amal jariah. Ya Masya Allah ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema yang selanjutnya, ini luar biasa temanya. Nikah jangan asal. Ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
طيبا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila, Masya Allah ya. Dan kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Dan Ali ingin tanya dulu sama jamaah yang ada di sini. Bu, nikah adalah melengkapi setengah keimanan kita. Benar nggak Bu? Dengan nikah diangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Ada nggak di sini yang nikahnya asal-asalan? Enggak ya, Masya Allah ya. Kita akan angkat tema kita, nikah jangan asal. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Syifa Nurfadilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salim wa barik alaih. Terima kasih Mas Ali, mudah-mudahan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang hadir semua pakai kerudung merah, Masya Allah. Apa kabar Bu? Sehat? Sudah nikah semua? Udah punya cucu ya? Oh Masya Allah, sudah mau menikahkan anak-anaknya. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih dikasih kita sehat walafiat. Kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Tadi Mas Ali mengatakan pembahasan pagi ini menarik sekali. Jangan asal menikah. Ibu-ibu kalau yang belum punya jodoh, misalkan suaminya sudah wafat pengen nikah lagi, sok mangga silahkan nikah. Tapi jangan asal-asal. Ada yang perlu dan harus dipersiapkan dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan main-main. Di dalam menikah atau ketika hendak menikah, seseorang itu butuh persiapan, betul atau tidak? Apa persiapan menyambut pernikahan? Pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah sabar, sifat sabar. Ilmu dan sabar, dua hal ini harus dipersiapkan ketika hendak menikah. Orang setiap mau melakukan apapun kalau tidak disertai dengan ilmu maka ibadahnya sia-sia. Orang kalau tidak punya ilmu, mau sholat, mau zakat, mau membantu orang, maka tidak diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Siapa orang, wa kullu man bighairi ilmin, dia enggak punya ilmu tapi dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima dan ditolak. Makanya mau nikah juga kudu butuh ilmu. Apa ilmunya? Kita harus tahu apa saja hakku zaujati al-wajibi ala zauji. Kemudian sebaliknya ada hakku zauji al-wajibati ala zauji. Ada hak suami sama istrinya. Ada hak istri sama suaminya. Ada kewajiban suami terhadap istrinya. Dan lain sebagainya. Kudu butuh ilmu. Bu, ibu. Ibu tahu kewajiban sama suami apa? Tahu ustazah, kewajiban saya dapur, sumur, kasur katanya. Padahal kewajiban bukan sekedar itu saja. Tapi bagaimana kita bisa bersikap dan lain sebagainya. Zaman sekarang, zaman milenial, zaman media sosial, zaman digitalisasi. Banyak orang yang menikah niatnya bukan lagi karena Allah. Tapi niatnya karena tren, ikut-ikutan, nikah muda, baper ngelihat pasangan muda, baper punya lihat orang punya pasangan, akhirnya pengen nikah. Padahal secara mental, finansial dan hal lain sebagainya itu belum siap. Bu, ibu kalau anaknya umur 17 tahun minta nikah dikasih atau tidak? Kenapa nggak dikasih? Nikah itu butuh persiapan mental yang kuat, jasmani, rohani, finansial juga. Maka anak-anak di luar sana, teman-teman sekalian, kalau hendak menikah harus kita teliti lagi, persiapkan lagi, ilmunya diperdalam lagi, sobarnya dibanyakin lagi.
Hal-hal yang lainnya harus kita siapkan lebih matang lagi. Orang tua juga jangan sembarangan menikahkan anaknya. Kata Rasulullah disebutkan dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah seseorang karena 4 hal. Apa 4 hal tersebut? 5, liha karena hartanya. Lihat hartanya, Bu. Tapi jangan mata duitan juga. Ini ada yang datang pakai mobil mewah diterima. Tapi tidak dekat sama Allah, jangan dibiarkan. Tidak usah diterima. 5, liha karena hartanya. Yang kedua, lijamaliha karena kecantikannya. Kita yang namanya nikah, Bu, ngelihat pasangan kita ganteng, demen atau enggak? Seneng enggak? Mau tidur ngelihat suami ganteng amat, nih kayak Mas Ali hidung mancung bener, Masya Allah. Enak gak dilihatnya, Bu? Enak. Jadi yang kedua kata Rasulullah, lijamaliha, cari yang cantik, cari yang tampan. Yang ketiga, linasabiha, cari karena keturunannya. Lihat asal usulnya, jangan sembarangan nikahin anak, jangan sembarangan nyari pasangannya. Turunan orang baik atau bukan? Lihat yang ketiga. Tapi kata Rasulullah yang terakhir, fazfar bizatiddin taribat siadaka. Pilih agamanya, ini beruntung kita insya Allah kalau pilih agama. Oleh karenanya mudah-mudahan anak-anak yang mau menikah, anak-anak kita juga yang hendak mencari pasangan bisa mengamalkan 4 hal yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan kalau pengen rumah tangga harmonis. Jadi menikah itu bukan hanya nyiapin mu'a, bukan hanya nyiapin uang, bukan hanya nyiapin pesta. Banyak orang ketika pestanya mewah. Semua dikeluarkan makanan, mewah, semua orang diundang. Tapi setelah pernikahan bingung tinggal di mana, betul nggak? Ada yang habis nikah ngontrak, ada yang habis nikah nyampur sama mertua dan lain sebagainya. Kenapa? Duitnya udah habis buat resepsi. Makanya nikah itu mudah sebenarnya. Saya terima nikah dan kawinnya sudah cukup. Tapi yang bikin berat adalah tuntutan dari orang sekitar, orang tua, keluarga. Lu kalau misalkan dilamar anak nanti Neng, minta 100 juta minimal. Akhirnya lakinya gak jadi ngelamar. Nah ini memberatkan orang-orang yang ingin melamar anak-anak kita. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana kalau pengen rumah tangga itu romantis ala Rasulullah? Rumah tangga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama Bu, yang harus dipersiapkan antara suami dengan istri harus saling qanaah. Apa ibu-ibu? Qanaah, saling menerima apa adanya, saling menerima kekurangan. Ketika di awal suaminya ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti ini. Itu bukan hanya terima namanya saja. Saya terima bau badannya, saya terima cara tidurnya, saya terima sifat ambeknya. Betul gak? Saya terima sifat pelitnya, saya terima sifat ngeselinnya. Jadi menikah itu bukan hanya menerima namanya saja, tapi juga menerima segala sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Itulah ketika ijab kabul. Menerima segala kekurangannya. Laki kita udah begitu bentuknya, alhamdulillah. Istri kita udah walaupun hitam manis tapi yang penting nyenengin hati. Jadi qurrata a'yun buat suami, alhamdulillah. Ada doa yang harus selalu kita amalkan ibu-ibu selepas habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi agar kita tidak selalu merasa kurang dengan pasangan kita, sedikit banyaknya Allah kasih itu alhamdulillah. Kata Rasulullah pernah bilang begini, ibu-ibu sekalian, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah. Rasulullah ketika itu bertolak ke dalam syurga. Wattala'tu fil jannah faro'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku datang ke syurga kata Rasulullah yang kulihat banyak isinya. Di syurga itu ternyata mohon maaf al-fuqara, orang-orang fakir. Wattala'tu finnar faro'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Tapi ketika aku datang ke neraka, ternyata banyak isinya itu adalah kaum perempuan. Kaum Ibu, betul atau tidak? Bertanya sahabat Rasul, ya Rasulullah, lima. Kenapa wahai Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa perempuan banyak di neraka? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan sering kufur sama nikmat Allah, kufur terhadap suaminya,
tidak menerima apa adanya. Allah kasih badan kita udah bagus, ini pengen kurus. Yang kurus pengen, yang putih pengen, yang hitam pengen. Jadi macam-macam bentuk ketidaksyukurannya kepada Allah. Tidak bersyukur sama suami, apa contohnya? Suami ngasih uang belanja sehari 5 juta, alhamdulillah. Pernah dikasih segitu? Alhamdulillah kebanyakan Mas Ali, Masya Allah. Suami cuma ngasih sehari 50 ribu juga alhamdulillah. Nggak dikasih juga sama suami? Alhamdulillah bang, ya Allah masa nggak dikasih bang sama sekali. Kata lakinya, Neng ini ada 50 ribu tapi kalau bisa dicukupin buat sebulan. Kata bininya, ya udah deh bang, insya Allah cukup 50 ribu buat sebulan, nanti saya beliin kalender. Pengen makan gunting tanggal 1. Tanggal 2 pengen makan gunting kalender lagi, udah lo makannya kalender aja bang. Ya itu sama saja pelit terhadap istrinya ya Bu ya. Jadi kalau kata Rasulullah, bagaimana ketika kita punya suami yang pelit? Bu, bagaimana ketika punya suami yang pelit? Sabar atau bagaimana? Pernah Hindun, istri Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah bilang, wahai Rasulullah, suamiku ini pelit padahal duitnya banyak. Kalau suaminya pelit gak punya kerjaan wajar. Ini duitnya banyak tapi pelit sama istri anak. Saya dikasih pas-pasan, anak saya mau bayaran, mau sekolah, mau makan, tidak diberinya uang. Kata Rasulullah, ambil mayak fika. Secukupnya saja, boleh ambil duitnya tanpa izin sama suaminya. Tapi ini bukan berarti ngajarin ibu-ibu jadi maling sama suami. Ya Bu ya, ibu-ibu sering emang nemuin duit suami Bang Ali. Kadang-kadang lagi nyuci, ketemu di celananya suami 50 ribu. Ya Allah, ini dosa apa hak saya ya Allah ya. Ah, ini nafkah juga katanya. Padahal harusnya izin dulu sama suami kalau suaminya tidak pelit. Tapi kalau suaminya pelit, kata Rasulullah, silahkan ambil secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhanmu. Itu yang pertama. Menikah harus saling qanaah, menerima apa adanya, menerima kekurangan pasangan masing-masing. Yang kedua adalah menikah itu harus saling komunikasi yang baik, membina jalinan komunikasi. Pillow talk, bicara sebelum tidur. Ibu-ibu kalau belum tidur, hadap-hadapan sama suami. Ngobrol, bang begini ya bang ya, begitu ya bang ya. Jadi saling berbicara, saling utarakan komunikasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah harus saling menutupi aib masing-masing. Jadi menikah itu bukan hanya gandengan bersama, bukan hanya tidur ada yang menemani, bukan hanya sehari-hari ada yang menafkahi, bukan hanya punya pasangan kalau mau dibawa kondangan, tapi menikah adalah bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam kitab Minhajus Sawi disebutkan, Dzakarul fuqaha annahu yustahabbu ayyanuyal mutazawwij bin nikah iqamatus sunnati wa ghadul basar. Jadi hendaklah orang yang mau nikah, pengen punya pasangan itu harus diniatkan 2 perkara. Apa niatnya? Yang pertama iqamatus sunnah, niatnya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dalam kitab Minhajus Sawi disebutkan wa ghadul basar, niatnya menundukkan pandangan. Karena ternyata ibu, banyak orang setelah menikah karena dia tidak mampu menundukkan pandangannya, maka terlihat pasangan orang lain lebih cantik, pasangan orang lain lebih tampan, rumput tetangga lebih hijau, ya. Jadi makanya menikah itu harus saling menerima, harus saling qanaah, harus saling berkomunikasi yang baik dan harus saling menutupi pasangannya masing-masing. Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Nikmat ya Bu ya. Nikmat gak kalau misalnya nikah tahu ilmunya? Pasti nikmat banget, Masya Allah ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, berdamai dengan masa lalu. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Surya Bagir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Ashabul Kahfi adalah salah satu kisah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi.
Seperti apakah kisah Ashabul Kahfi ini? Mari kita cari tahu hari ini hanya di Cahaya Hati Indonesia. Ashabul Kahfi terjadi pada sebuah negeri bernama Efesus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Dekianos yang memerintah pada tahun 249 hingga 251 Masehi. Dalam memerintah, sang raja memaksa rakyatnya mengikuti semua peraturan yang ia tetapkan, termasuk menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, Raja Dekianos tidak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu hari, terdengar ada beberapa orang pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Mengetahui hal itu, Raja Dekianos memerintahkan pengawalnya untuk membawa pemuda-pemuda tersebut. Sesampainya di istana, pemuda-pemuda tersebut pun diberi pertanyaan tentang alasan mereka tak menyembah berhala lagi. Mereka pun menjawab bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah mereka beribadah. Setelah berbagai tawaran yang diberikan raja, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran raja. Mereka pun pergi dan meninggalkan kota serta bersembunyi di sebuah gua bernama Gunung Tikhayus yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Di dalam gua, mereka bisa beribadah dengan bebas dan luas. Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dekianos. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menutup pendengaran dan penglihatan 7 pemuda serta seekor anjing yang berada di gua sehingga mereka tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni 309 tahun. Diperkirakan tertidur lama, para pemuda tersebut terbangun karena suara seseorang yang membangun kandang di dekat gua. Saat terbangun dari tidurnya, mereka merasa lapar dan memutuskan untuk menuju sebuah pasar yang berada tidak jauh dari gua. Selama perjalanan, mereka merasa heran karena melihat keadaan kota yang sudah berubah dan orang-orang yang telah beriman. Selama tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan tubuh mereka dengan tujuan agar tidak dimakan dekomposer dan menyatu dengan tanah seperti halnya mayat yang dikubur. Selain itu, tanah gua dan lokasi gunung yang ditempati pun mengandung kalsium, karbohidrat, dan magnesium yang menghasilkan sinar alfa, beta, serta gamma sehingga dapat menetralkan kondisi daging juga menjaga keutuhan kondisi tubuh dari pemuda Ashabul Kahfi. Setelah gua tempat Ashabul Kahfi diteliti, ternyata terdapat sebuah celah tepatnya di sebelah selatan yang mengarah ke barat daya yang menjadikan tempat itu tersinari matahari pagi dan sore hari. Dengan begitu udara di dalam terasa lebih hangat dan tidak terlalu lembab. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga ini. Tema ketiga ini kayaknya aku harus fokus juga deh. Karena aku ingin tahu ilmunya. Bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu. Kadang-kadang kita masih keingetan masa lalu ya. Kita belum move on. Langsung saja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Surya Baghir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajangan, para asatid. Bil khusus, Masya Allah, yang kita sama-sama muliakan dan hormati, host yang luar biasa ganteng, cakep, keren. Siapa lagi kalau bukan Habib Ali Zainal. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan rezeki dan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, Masya Allah, dipandang-pandang mukanya ahli surga semua. Amin ya Rabbal. Merah-merah. Udah lunas belum? Udah. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun berada, yang insya Allah diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga kita hari ini bisa berkumpul di dalam satu tempat yang semulia-mulianya tempat, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini di tempat ini, kelak Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah ke pangkuan junjungan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in atba'ut tabi'in, juga kita selaku umat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tema yang diangkat pada kesempatan kali ini luar biasa. Berdamai dengan masa lalu. Sejatinya manusia, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak punya histori. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya masa lalu. Semua pasti punya masa lalu, betul? Betul. Karena hidup sejatinya terbagi menjadi 3 waktu. Kemarin adalah masa yang sudah berlalu yang kita sebut masa lalu. Hari ini waktu yang kita jalani, esok atau lusa hari yang akan datang, betul? Dan pasti semua itu, terkhusus masa yang sudah berlalu, semua manusia melewati. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya salah kepada Allah. Benar? Benar. Kecuali Nabi yang ma'asum. Semua manusia pasti punya salah. Semua manusia pasti punya dosa. Betul? Namun sebaik-baik manusia adalah bukan orang yang enggak punya atau enggak pernah punya salah. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika melakukan kesalahan, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia Bani Adam pasti bersalah. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali Nabi yang maksum tidak mempunyai salah. Wa khairal khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah, yang pernah melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa banyak dosa yang kita pernah lakukan. Tidak peduli betapa tinggi dan besarnya dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Yang perlu kita yakini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Yang perlu kita yakini adalah pengampunan dan rahmannya rahim Allah Subhanahu wa taala lebih luas. Ibu, Bapak, hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia News TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebaik-baik manusia yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Namun taubat ini terbagi menjadi 3. Ada lisan, ada hati, ada perbuatan. Ketika manusia bertobat, lisannya mengucapkan banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah nal khataya. Perbanyak baca istighfar. Kenapa? Sebab kata baginda Rasul, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Benar. Benar. Dan obat dari dosa adalah istighfar. Sehebat apapun kita melakukan kesalahan,
banyakin deh baca istighfar. Alhamdulillah. Insya Allah yakin Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita di masa-masa lalu. Alhamdulillah. Tapi ingat, ada satu dosa yang perlu kita benar-benar taubat. Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ada satu dosa yang hati-hati yang tidak ada ampunan dari Allah. Apa? Dosa syirik. Mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Maka itu wajib kita untuk taubatan nasuha. Lisan baca istighfar, lisan banyak bertasbih dan berzikir kepada Allah. Lalu syarat taubat adalah hati. Apa hati ini? Menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu ketika perbuatan itu adalah perbuatan salah. Jangan lantas bangga dengan perbuatan salah yang kita perbuat. Wah, saya dulu mau udah puas, sekarang mau udah tobat. Kau lakuin dosa puas, mentang-mentang udah tobat, naudzubillah. Tapi menyesal, banyak nangis di malam hari, terlebih di sepertiga malam, di tahajud kita banyak nangis, mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, kita sadar bahwa kita banyak dosa. Banyak dosa. Saya mau tanya, kira-kira kita banyakkan dosa apa utang? Utang banyak, dosa? Masya Allah. Setelah istighfarnya banyak, menyesal dia di dalam hati dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan salah yang diulang, maka realisasi daripada taubat adalah banyak ibadah pada Allah. Bohong ketika mereka orang-orang yang hijrah bertaubat, mengaku bertaubat di hadapan Allah, tapi ibadahnya tidak. Realisasi taubat adalah ibadah. Ketika dia taubat, pasti insya Allah dia akan memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu. Yang tadinya sholat 5 waktunya bolong-bolong, ada di sini ada. Insya Allah ini wajah-wajah solehah semua. Insya Allah kita semua ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dia ngaku taubat, maaf, kalau enggak ibadah, bohong taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka realisasi taubat adalah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan merasa aduh banyak dosa, ibadah juga takut enggak terima. Jangan. Kita lihat kisah sahabat pilihan, 4 sahabat pilihan baginda Rasulullah yang dulunya Masya Allah lebih di zaman jahiliyahnya. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam di zaman kejahilannya pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun kita melakukan kesalahan, yakin apabila kita bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Surya Baghir, Masya Allah ya. So, kita lupakan dosa-dosa yang sebelumnya, kita taubatan nasuha dan move on ya. Masya Allah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Perahu besar yang membawa Nabi Nuh alaihi salam menjadi sesuatu yang dituliskan dalam Al-Quran dan membuat kita bertanya-tanya di manakah perahu besar itu terdampar setelah terkena banjir bandang. Perahu Nabi Nuh alaihi salam pun diperkirakan telah mendarat saat banjir masih belum benar-benar surut. Hal ini juga menunjukkan kondisi topografi di sekitar situs perahu Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir bandang yang terjadi. Dan mari kita telusuri informasi tersebut bersama Cahaya Hati Indonesia hari ini. Keberadaan kapal Nabi Nuh ditemukan di Pegunungan Ararat,
Diyakini para peneliti arkeologi sebagai penemuan paling heboh di dunia selain mumi Fir'aun dan piramida. Karena penelitian itu dilakukan ratusan kali dengan melibatkan para pakar dan ahli geologi, arkeologi, dan pesawat luar angkasa untuk mengawasi dan memotret pegunungan Ararat. Di sekitar objek tersebut juga ditemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan. Para peneliti percaya bahwa batu tersebut adalah Dragius Stones. Pada zaman dahulu, batu tersebut biasanya dipakai pada bagian belakang perahu besar untuk menstabilkan perahu. Para peneliti juga menemukan sesuatu yang tidak lazim pada batu tersebut, yakni adanya sebuah molekul baja yang diperkirakan berusia ribuan tahun lalu dan dibuat oleh tangan manusia. Karena itu mereka meyakini tempat tersebut adalah jejak pendaratan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Baidawi, salah seorang peneliti muslim menjelaskan ukuran kapal itu sekitar 300 hasta, yakni panjang sekitar 50 meter dan luas 30 meter, serta terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama, diletakkan binatang-binatang liar dan yang sudah dijinakan. Lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia dan yang ketiga burung-burung. Jika ia dibangun di selatan Irak, dan akhirnya terdampar di utara Turki, kemungkinan besar bahtera tersebut telah terbawa arus air sejauh kurang lebih 520 km. Kebenaran penemuan itu masih diperdebatkan banyak pihak, namun sejumlah peneliti percaya bahwa pegunungan Ararat adalah tempat berlabuhnya kapal Nuh. Al-Quran tidak menyebutkan nama sebuah gunung, kecuali nama Al-Judi, yang berarti sebuah tempat yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya. Dan baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Hilman Fauzi. Ali bacain dulu. Ini pertanyaan dari @Sheila90. Ini pertanyaannya bagus banget menurut aku ya. Ustadz, benarkah dosa jariah menahan rizki? Nah, itu pertanyaan beliau. Sedangkan saat ini di media sosial perempuan berlomba-lomba untuk mendapatkan followers ketika mereka berani posting foto seksi dan mendapatkan uang cukup banyak. Silahkan guruku. Baik, terima kasih. Izin Ustazah Syifa. Pemirsa News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa itu mempengaruhi rezeki kita atau tidak? Boleh jadi iya. Ya. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Di antara sebab mengapa doa kita belum diterima oleh Allah karena boleh jadi ada perbuatan dosa kita. Ada harta haram yang kita makan, ada sesuatu yang boleh jadi kita lakukan dan itu perkara dosa. Maka hati-hati ketika kita berbuat dosa, karena itu juga berpengaruh dengan rizki kita. Dan juga jangan memahami rizki itu pada sifat yang materi saja. Mungkin uangnya bertambah, mungkin hartanya bertambah, tapi boleh jadi kesehatannya tidak. Iya kan? Boleh jadi hubungan keluarganya tidak. Berapa banyak hari ini orang yang secara harta dilebihkan, follower dibanyakan, tapi batinnya hampa, tapi hatinya gersang. Ujungnya apa? Mohon maaf, apa pelariannya? Melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya? Minum minuman keras misalnya, menggunakan obat-obatan yang terlarang, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Bukan kurang hartanya, hartanya ada. Bukan sedikit followernya banyak. Tapi boleh jadi hatinya hampa, hatinya kering karena dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, janganlah berbuat dosa, ya. Karena sedikit pun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah balas kebaikan itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, disembunyikan misalnya, dirahasiakan, tetap Allah tahu dengan perbuatan dosa itu. Dan Allah akan membalasnya atas perbuatan dosa itu. Kalau tidak di dunia, boleh jadi di akhirat. Maka harus hati-hati dengan berbuat dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan
Allah menjaga kita dari perbuatan dosa dan Allah melancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya Bu ya, jangan sirik sama rezeki orang. Belum tentu itu rezeki, bisa jadi itu istri diraj ya, ujian buat dia. Nah baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Kita kasih kesempatan kepada yang ada di masjid ya. Siapa yang ingin bertanya? Iya baik, silakan. Umi sebutin nama dulu ya, sebutin nama dulu, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Nama saya Rani dari Cikarang, Masjid Taklim Al-Hikmah. Mau nanya Pak Ustadz, mendidik anak agar bijak menggunakan sosmed itu seperti apa Pak Ustadz? Karena kan mayoritas kebanyakan mereka buka-buka aurat buat dilihat follower yang begitu Pak Ustadz. Mohon bantuannya yang bijak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Iya. Prinsipnya begini, pertama sharing sebelum saring. Saring sebelum sharing ya. Jadi kalau kita mau sharing sesuatu, pastikan dulu kira-kira yang saya share ini benar atau tidak. Yang kedua, bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, merugikan orang lain atau tidak. Jadi ada 3 ya. 1, benar atau tidak. Karena kita nggak boleh nge-share sesuatu yang salah. Khawatirnya jadi keburukan bagi orang lain juga. Yang kedua, bermanfaat atau tidak. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Dan yang ketiga, merugikan orang lain atau tidak. Mungkin bagi kita ini fine-fine aja, tapi mohon maaf. Kalau kita nge-share ini, ada orang lain yang tersinggung, ada orang lain yang tersakiti. Maka kita harus jaga juga hal tersebut. Maka kata guru saya ini bagus sekali ya. Ibu, bapak, kalau kita melihat orang lain sedang diberikan musibah, maka kita katakan dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita yang sedang ditimpa musibah, maka kita katakan, oh dosa saya banyak. Mungkin dengan musibah ini Allah sedang menghapuskan dosa-dosa saya. Jangan dibalik, kadang-kadang kita ini kalau lihat orang terkena musibah apa ucapannya? Kamu sih banyak dosa, ya kan? Dibalik gitu. Kalau ke orang lain, orang sedang diangkat derajatnya, kalau kita lihat kalau kita boleh jadi banyak dosa. Dan yang paling penting di dalam sosmed itu, Ibu, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi jangan sampai kita mengumbar sesuatu yang tidak baik, bahkan boleh jadi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik gitu. Yang akan kita sesali bukan saat postingnya, tapi setelah kita posting itu. Makanya pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu, kira-kira ini bermanfaat atau tidak. Khawatirnya jadi dosa jariah. Ketika dia sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah, tapi dosanya masih ada. Postingannya masih ada. Dan itu orang masih melihat dengan apa yang dia tampilkan. Maka na'udzubillahi min dzalik, belajar lebih bijak dalam sosial media. Ibu juga harus kali-kali mungkin lihat anak kita postingannya apa. Terus follow-nya follow siapa. Ibu tahu follow. Ibu tahu follow. Jadi ikutin siapa. Karena penting apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu akan membentuk apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan membentuk apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan membentuk apa yang kita lakukan. Dan boleh jadi semuanya bersumber dari tontonan yang tidak baik. Dari apa yang kita ikuti tidak baik. Makanya ibu boleh nanya sama anak kita. Lihat sosial media anak kita. Dia berteman dengan siapa, dia ikuti siapa. Karena itu boleh jadi mempengaruhi pola pikir dan juga pola perbuatan yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua ya. Anak-anak kita, keluarga kita. Karena sekarang dunianya tidak bisa juga kita larang-larang ya Bu ya. Yang bisa kita ajarkan apa? Berikan pendidikan kepada anak kita untuk memilih mana yang terbaik. Karena makin dilarang, makin susah. Tapi kita harus berikan pelajaran agar dia lebih bijak menggunakan sosial media. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Memang ini menjadi tantangan buat kita semuanya ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini kita kasih kesempatan dulu buat yang ada di masjid ya. Sudah ada yang ingin bertanya tadi? Silahkan. Iya, baik silakan. Jangan lupa namanya ya Umi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi dari Al-Ikhlas Cikarang. Ustazah Syifa, saya mau tanya, bagaimana hukumnya perjodohan Ustazah? Enaknya anak harus menuruti nasihat kita atau lebih baik kita bebaskan mereka pilih sendiri? Tapi saya takut salah Ustazah. Baik, silakan. Ini masalah perjodohan ya, Insya Allah. Ada guru saya Ustadz Hilman, izin para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Masya Allah pertanyaannya mewakili sekali untuk anak-anak muda di luar sana, untuk orang-orang yang hendak menikah. Bagaimana kira-kira kalau kita dijodohkan sama orang tua? Ini yang hadir ibu-ibu rata-rata. Pengennya menjodohkan anaknya terus ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi anak kita, psikologinya mungkin dia sudah punya pasangan sendiri. Mungkin mereka sudah bisa menentukan pilihannya, bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Tujuan pernikahan itu kan yang pertama, salah satunya adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Orang tua terkadang menjodohkan anak-anaknya itu bukan tanpa sebab dan akibat. Jadi sebabnya itu orang tua ingin lebih hati-hati anaknya dalam berumah tangga. Namanya orang tua kan lebih paham ya, pengalaman lebih banyak, manis, pahit, asam kehidupan itu sudah merasakan, puluhan tahun pernikahan sudah dijalani, maka mereka tidak ingin anak-anaknya itu jatuh dalam jurang yang tidak baik, mencari pasangan yang salah. Banyak ibu-ibu suka bilang, nanti kamu kalau nyari suami jangan kayak bapak kamu. Nah itu sering gak ngomong kayak gitu? Tidak boleh, itu harus kita hindari. Kenapa? Sama saja kita menjelekan orang tua di depan anaknya sendiri. Jadi kalau bertengkar jangan depan anak. Kalau mau menjelekan satu sama lain itu di kamar saja, tutup pintu yang rapat, anak jangan sampai terdengar sama sekali. Karena takutnya anak jadi benci sama orang tua. Ya. Nah, maka mengenai perjodohan ini bagaimana? Nah, dalam terminologi fikih Islam itu ada yang disebut dengan wali mujbir atau hak ijbar. Hak memaksakan kehendak orang tua terhadap anaknya untuk menikahkan dengan pilihan orang tuanya. Boleh atau tidak, para imam mazhab berbeda pendapat. Ada 4. Imam Syafi'i mutlak membolehkan, baik itu yang masih kecil, yang idiot, mohon maaf, yang safi dalam agama disebutnya, atau juga yang majnun, gila, maupun yang sudah rosyidah, wanita yang sudah baligh dan akil, berakal. Itu boleh untuk dipaksa menikah oleh walinya, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali, Hanafi dan Maliki mengatakan perwalian atau wali mujbir, hak ijbar itu hanya dibolehkan pada anak yang masih kecil saja. Anak yang masih kecil belum bisa menentukan pilihan baik dan buruknya, artinya di bawah umur ya, di bawah umur usia pernikahan. Kemudian juga mereka masih dalam keadaan majnun dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan ya. Nah tapi Imam Syafi'i walaupun memperbolehkan hak ijbar atau wali mujbir tersebut, dikatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan bahwa wa istahabu an tusta'maru idnuha. Jadi disunahkan walaupun orang tua menjodohkan anaknya, memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya, itu harus izin terlebih dahulu. Masya Allah. Anaknya ridho apa enggak, setuju atau tidak, sekufu atau enggak. Ya, kalau menurut pilihan orang tua itu baik, silahkan ikuti pandangan orang tua. Karena insya Allah berkah nanti nurut sama orang tua. Benar. Tapi kalau dirasa pasangan yang dipilih orang tua itu tidak baik, maka kita kemukakan pendapat kita kepada orang tua kita dengan cara santun, lemah lembut dan tidak menyakiti. Jadi komunikasi yang harus diperbaiki antar keduanya. Wallahu a'lam. Iya, baik, tinggal dipilih yang mana ya. Baik, dan kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, masih bersama guruku Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ini dari Suciandini. Pertanyaan beliau adalah, Ustazah, gimana menentukan laki-laki pilihan untuk hidup saya? Kadang rasanya saya belum juga menemukan laki-laki yang saya ingin, sedang menurut saya sudah masih lama katanya. Namun pendapat orang lain harus segera. Nah, silakan. Memang kadang-kadang pandangan orang lain beda dengan pandangan kita ya. Ya jodoh pasti bertemu ya. Benar. Insya Allah, ini yang lagi galau nih ada Ustadz Hilman. Biasanya beliau sering kasih motivasi tentang yang mencari jodoh, yang masih bingung menentukan pasangan. Izin Ustadz menjelaskan sedikit. Jadi jodoh itu tidak bisa kita tentukan kapan datangnya, maut, rezeki, kematian tadi ya. Kemudian bagaimana takaran-takaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nasib kita itu semua sudah ditentukan oleh Allah, termasuk masalah jodoh.
Tapi paling tidak ada beberapa opsi yang bisa kita lihat, bisa kita lakukan jika kita ingin mendapatkan jodoh buat laki-laki yang solihah, buat perempuan yang solih. Yang pertama adalah lihat akhlaknya, lihat agamanya. Kata Rasulullah mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau ada yang datang kepadamu laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, bagus kepribadiannya, insya Allah bisa membimbing untuk lebih taat sama Allah, fazawijuhu, maka nikahlah dengan laki-laki tersebut. Itu buat perempuan. Buat laki-laki Rasulullah memberi pesan tungkahul mar'ah li arba'in. Yang tadi saya sampaikan li jamaliha, li nasabiha, kemudian li maliha, dan yang terakhir adalah fazfar bizatiddin, taribat siyadaka. Jadi di sini bizatiddin bukan mutadayin. Kalau mutadayin itu adalah orang yang sekedar punya agama tapi tidak mengamalkan isi agama. Beda dengan bizatiddin. Bizatiddin adalah orang yang beragama tapi dia juga mengamalkan daripada isi agamanya. Itu salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik laki-laki mencari jodoh maupun perempuan mencari jodoh. Jadi yang pertama harus dilihat adalah agama dan akhlaknya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah lihat di mana dia bergaul, siapa orang-orang di sekitarnya. Falyanzur ahadukum man yukhallilu. Dia nih punya temannya seperti apa? Kalau dia berada di lingkungan orang-orang solih, di lingkungan orang-orang baik, kita sudah bisa nilai. Oh berarti memang lingkungannya, gaulnya, tempat ngajinya, orang-orang seperti ini solih semua. Insya Allah lah bisa dijadikan pasangan. Tapi ternyata mungkin biahnya lingkungannya tidak baik. Kawan-kawannya bisa kita lihat, oh kayak gini modelan potongannya ya, cara ngomongnya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi penilaian buat kita dalam menentukan pasangan. Dan yang terakhir adalah minta saran dari orang tua. Jangan cari pasangan yang cuma cinta sama kita, tapi bagaimana mereka bisa cinta kepada orang tua dan keluarga besar kita. Allahu Akbar. Baik, terima kasih jawabannya Ustazah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, dan yuk sama-sama kita lengkapi keindahan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para pemirsa dan juga yang ada di studio, ada nenek-nenek makan gepuk-getuk ya. Yang ngaji nenek-nenek nggak bakalan ngantuk ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan syafaatnya. Amin ya robbal, ya robbal, ya robbal. Bo, ibu, masih hidup ya? Alhamdulillah. Saya Munawir Ngajir, tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh bintang-bintang tamu kita yang luar biasa Bang Ali ini.
Ini yang bintang tamu luar biasa ya Bang Ali. Nah, yang agak spesial ini pakai baju unyu-unyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Namanya Sinten? Wulan Ustaz. Oh, Wulan dari mana nih? Dari Palmerah. Dari mana? Palmerah. Palmerah. Oh, yang ada empal gentongnya. Ya Allah, Palmerah ya. Iya Ustaz. Allah ya Karim. Motivasinya ibu datang ke Cahaya Hati tentunya ingin memberikan motivasi kepada yang lain ya. Yang sudah mahir, yang sudah bacanya sudah bagus, ngikutin Cahaya Hati, insya Allah nambah mahir lagi ya. Amin. Kan ada yang mengatakan al-maghiru bil Quran ala safaratil kiramil barara. Orang yang ahli dalam Al-Quran bareng dengan malaikat. Mau nggak Bu bareng malaikat? Mau Ustaz. Insyaallah. Maunya sama malaikat siapa? Semuanya. Nah, malaikat Israel ya. Ya Allah, lalu cabut ya. Masya Allah. Nah pemirsa, ini kita akan membaca suratul Fat, yaitu surah Al-Fat, yaitu ayat 7 berapa Bang Ali? Ayat 17 ya. Ayat ke 17. Nah pemirsa, sebelum kita bahas tentunya kita akan dibacakan oleh Ibu Wulan. Silahkan Bu Wulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها Anhar. ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, ini ya banyak yang menjadikan penyebab membacanya agak sedikit kurang pas ya. Tentunya karena mungkin nefes ya Bu ya. Masya Allah. Nah tentunya pemirsa pun yang di rumah, ini dibuka surah Al-Fat yaitu ayat 17-nya. Pemirsa, sebelum kita membahas, kita sering membaca bareng-bareng dengan para pemirsa yang ada di rumah. Yaitu nadanya yang saya kasih ya. Bo, ma, tuh 2, 3. Lah pura-pura orang biasa nyanyinya di kamar mandi ya, Bang Ali, Masya Allah. Begitu ngefan karena lagu India, nyanyi di kamar mandi. Tumpah odolnya, kan begitu. Ya Allah. Masya Allah. Nah, nada tadi, yuk kita ta'awudnya. Tadi Bu Wulan ketika membaca huruf shinnya, a'udzubillah ta'awudnya, itu kurang tafasyi, kurang nyebar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah nanti nadanya itu aja di rumah ya Bu ya. Sambil cemilan 10 juga nggak apa-apa dah ya, sambil nyemil ya. Mama, begitu ya. Nah sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kita lihat yaitu bacaan yaitu surah Al-Fat. Masukin nada yang tadi ya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj
haraj. 1, 2, 3. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Alhamdulillah, ini namanya TK ya, Taman Kawak-Kawak ya. Ya Allah, perhatikan Bu Wulan tadi pas syaitan seperti itu ya. Nah, kemudian Ustadz, ya. ini maaf, saya kira ini tanda berhenti. Yang merah-merah ini angka 3 ya, gitu bukan ya? tanda berhenti. Lah ya nggak apa-apa. Kalau misalkan baca salah mah manusiawi ya. Kalau nggak pernah salah berarti malaikat. Betul ya Bu ya? Ya malaikat kalau salah repot ya nggak? Iya. Ya Allah. Yuk perhatikan, lihat Al-Qur'annya, ini ada lafal laisa ya. Ada ya mati berarti dibaca panjang ya. Laisa, 1, 2, 3. Laisa. Lagi, laisa. 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 Ini jangan laisa ya. Jangan dibaca imalah ya. Jangan dibaca imalah, di sini dibacanya lin. Lentur, cowok bukan, cewek bukan. Apaan tuh? Lentur kan begitu ya. Tuh. Terus kemudian alal a'ma, 1, 2, 3. Alal a'ma. Alal a'ma. Alal a'ma. Kurang fasil lagi, 1, 2, 3. Alal a'ma. Alal. 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 Di sini ada alif lam komariah ya. Ada alif lam komariah, makanya kudu jelas. Alal a'ma. Alal a'ma. Pemirsa yang di rumah ikutin. Laisa alal a'ma. 1, 2, 3. Laisa alal a'ma. Haraju wala alal a'raji. Haraju wala alal a'raji. Haraj. 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 Itu kalau Berhenti. Cuma nanti kalau berhenti itu harus bagaimana cara biar menyambung lagi ya. Biar menyambung lagi. Nah, makanya coba si Ibu Wulan ketika membaca a'ma haraj ya. Laisa 'alal a'ma haraj. 1, 2, 3. Laisa 'alal a'ma haraj. Nah, itu kalau mau berhenti. Ini ayat bahwa orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit itu diperbolehkan nggak ikut perang. Bu, nggak boleh ikut perang. Masalahnya di situ. Nah, makanya di sini lafal haraju, di situ ada tanwin ya Bu ya. Ini ada tanwin. Haraju wala alal a'raj haraju wala alal marid. 1, 2, 3. Oke pemirsa, ayo bareng dengan ada yang tadi bareng yuk. Bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. La 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 la. 1, 2, 3. La 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 la. Oke. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj haraju wala 'alal marid haraj. 1, 2, 3. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj haraju wala 'alal marid haraj. Di sini Ibu pemirsa di rumah, ini haraj di sini dibacaan kolkolah kubro haraj. Barang haraj. Kurang kompak. 1, 2, 3. Haraj. Lagi. Haraj. Kemudian yang berikutnya. Wa may yuti'illaha. 1, 2, 3. Wa may yuti'illaha Wa rasulahu. wa rasulahu Wa rasulahu. wa rasulahu Yudkhilhu. yudkhilhu Jannatin. jannatin
Perhatikan, di situ ada tanwin nih. Ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf ta, maka dibaca ikhfa. Ikhfa di sini kudu dibaca samar ya. Ketika dibaca samar maka tidak boleh dibaca jelas. Tajri, jannatin tajri. Coba Ibu Wulan, 1, 2, 3. Jannatin tajri. Nah, coba ibu-ibu yang pakai baju merah, suami nganggur, bininya marah-marah, ya kan? 1, 2, 3. Ulangi lagi, sekali lagi. Jannatin tajri. Oke, jannatin tajri min tahtihal anhar. 1, 2, 3. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Oke, itu namanya arid lisuk kun anhar. Kemudian wa may yatawalla. 1, 2, 3. Wa may yatawalla. Wa may yatawalla. Wa may yatawalla. Itu gombe kuna. Wa may yatawalla. 1, 2, 3. Wa may yatawalla. Yu'adzibahu Yu'adzibhum azaban alima. Adzaban alima. Oke, ma 1, 2, 3. Ma. Oke, wa may yatawalla yu'adzibhu azaban alima. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terakhir dengan kata yang terakhir, yang penting ketika kita ingin belajar Al-Quran secara tartil, tiap hari kudu Baca. jangan dianggur sampai kena daki di lemar. Dengan kata yang terakhir, wa may yatawalla yu'adzibahu azaban alima. Shadaqallahul azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melewati mengaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Cahaya Hati Ainus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan asal menikah. Dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, berbeda golongan, berbeda bahasa dan lain sebagainya, maka harus lita'arafu. Lamnya di sini lam lita'alil, ta'arufu lil bina musyarakah, yang artinya saling. Bukan hanya perempuan yang mengenal laki-laki atau juga laki-laki yang mengenal perempuan, tapi keduanya harus saling bersinergi, harus saling mengenal, harus saling ta'aruf. Kenapa? Karena menikah itu bukan hanya masalah hidup berdua, tapi bagaimana mempersiapkan generasi peradaban yang akan datang dan menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita yang kita pernah lakukan di masa lalu, yakinlah Allah Maha penerima taubat. Innallah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa seorang hamba itu ada di tenggorokan. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan menghapus daripada kesalahan kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, yang penting dengan taubatan nasuha. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pemirsa, mari kita angkat kedua telapak tangan kita di akhir pertemuan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rabb,
Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang lapang, rizki yang banyak, rizki yang berkah. Dan berikan kepada kami amal yang Kau terima ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di antara kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Tidak ada yang hadir siang ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya. Yang gelisah Engkau tenangkan hatinya. Yang sakit Engkau sembuhkan dari penyakitnya. Yang sedang sulit Engkau mudahkan dari kesulitannya. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, istiqomahkan kami di jalanmu. Istiqomahkan kami dalam kebaikan atasmu. Dan wafatkan kami kelak semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Hilman Fauzi, Ustazah Syifa Nur Fadilah, Ustaz Surya Baghir, Ustaz Munawir Ngacir, dan terima kasih juga untuk Kela dan seluruh pemirsa di rumah. Dan terus kita jaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.